malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Selamat bertemu dengan Bapak Rektor masa depan Papua yang mendatang. Oke, hari ini kita mau diskusi soal bagaimana kehidupan orang West Papua bersama Indonesia di masa yang akan mendatang. Dan saya akan pandu diskusi dengan Bapak Rektor sebagai pemateri pada sore hari ini. Bagaimana menurut Bapak dan apa yang Bapak ingin sampaikan seluruh orang Papua bahwa orang Papua di masa depan bersama Indonesia apakah memang sudah kehidupannya akan lebih baik atau kita menuju ke hal-hal yang menurut Bapak pandangan bagaimana? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan yang kritis terhadap tanah kita tercinta ya Papua. Saya pemuda melihat rakyat Papua tidak cocok hidup bersama dengan Indonesia. Tidak cocok sama sekali, tidak cocok. Bahkan hidup bersama saya sudah tidak cocok. Makan pun tidak cocok. Antara kulit ras dan ras itu tidak cocok. Bahasa dan bahasa tidak cocok. Terus apa yang rakyat Papua mengharapkan untuk Indonesia? Di bagian mana? Sebelah mana? Dan apa yang mimpi rakyat Papua terhadap Indonesia itu tidak ada sama sekali. Karena apa? Kita mimpi orang yang tidak punya apa-apa. Sedangkan kita rakyat Papua sudah punya tanah ada, harta emas ada, batu bara ada, apapun yang ada di Papua ini kita orang Papua kaya. Terus kita mau bersama orang yang tidak punya apa-apa. Alasannya kita orang Papua punya segala-galanya, tapi orang yang tidak punya apa-apa datang menguras dan merampas kita punya harta. Begitu, kembalikan. Menurut Bapak bagaimana? Bukan Bapak, saudara. Menurut saudara bagaimana? Sorry, karena saya tidak tahu Bapak itu keluarga atau tidak, saya tidak tahu. Menurut saudara, menurut saudara. Nah, Indonesia sudah mensejahterakan orang Papua lewat otonomi khusus. Apakah menurut Bapak, apakah dengan otonomi khusus dengan provinsi yang dari 2 provinsi menjadi 6, dari 6 provinsi dia akan pecah lagi kabupaten kota, misalnya di daerah pegunungan misalnya nanti akan ada 10 kabupaten baru, misalnya di bagian selatan ada misalnya 5 kabupaten baru, misalnya ada provinsi barat daya misalnya ada 8 kabupaten baru. Apakah menurut Bapak itu solusi untuk mensejahterakan orang Papua atau itu akan dampak buruk dan akan membawa masalah masyarakat adat? Saya bukan lihat, tapi rakyat Papua sudah rasakan dan terbukti sudah menolak berapa kali lewat organisasi yang sudah menolak. RP Federasi Papua sudah menolak kejadian nyata dan tidak. Bahwa tanda kalau sudah tolak nyatanya hal yang Indonesia lakukan terhadap orang Papua itu tidak benar. Opsus pun ditolak dan pemegang baru juga ditolak. Karena dong tahu kita rakyat Papua tahu bahwa kita belum beres. Terus mau datangnya sesuatu untuk apa? Kita belum beres, belum bersihkan diri, masih berantakan. Terus kita mau datangkan hal-hal baru untuk apa? Rumah tangga saya hancur. Dalam komunitas kita hancur. Mau datang hal-hal baru. Itu pertama. Yang kedua, opsus itu hanya nama. Dia macam formalitas begitu. Tidak lakukan hal itu benar-benar terjadi di Papua.
Lu kasih opsi orang nanti bukan orang Papua yang kerja, orang Papua tapi orang lain yang nanti nikmati jadi pejabat. Apa yang mereka mau tanggung kita, apa yang mau kita mungkin bisa. Sesuatu keinginan untuk bebaskan itu hak privat, ada dalam hati kecil. Bukan karena kita lihat uang, karena lihat mobil atau lihat ini baru belah. Tidak. Perjuangan rakyat Papua dari hati ke hati. Dan soal pemekaran malah pemekaran membuat masalah terhadap rakyat Papua itu semakin rumit, maka membuat rakyat Papua semakin kuat untuk menolak dan semakin kuat untuk berjuang untuk dapat kehendak Indonesia. Karena lakukan hal itu tidak benar semua, tidak benar. Begitu. Luar biasa sekali ya Bapak. Saudara. Ya apa? Bapak bilangnya sudah. Ayo Bapak. Nah, kalau otonomi ini pastinya pasti ada militer besar-besaran. Dia akan melebihi dengan jumlah penduduk orang Papua yang hari ini hanya 2 juta. 2 juta menurut data dari lihat-lihat karena tiap hari ada kematian orang Papua dan situasi yang ada berapa ribu militer yang akan kuasai dan itu akan menyebar di beberapa kabupaten kota yang akan kabupaten kota yang akan mekarkan itu militer itu juga kan pastinya kan dampak buruknya terhadap rakyat